Halo teman-teman, ini adalah tanaman bukan di tanah hamparan, tapi kami tanam di samping rumah yang tujuannya adalah untuk uji coba. Nah, ini bisa kita lihat bahwa cabai ini daunnya kuning dan keriting. Nah, ini tadi sudah kami buktikan di batang sebelah bahwa kami ingin tahu kenapa daunnya itu keriting. Setelah kami cabut akarnya, ternyata akarnya bermasalah, tidak sehat. Kemudian, kenapa akar itu tidak sehat? Nah, itu yang kami mau teliti. Bisa saja karena kesuburan tanahnya menurun, bisa karena pH, bisa karena serangan virus bakteri jamur pada akar. Terima kasih. Coba diamkan supaya bisa bedain mana yang warna coklat, mana yang warna putih. Nah, ini dia coklatnya, bertanda akar sakit. Ini juga sudah coklat hitam-hitam di dalam. Nah, baru saya videoin, saya sambung bahwa ke bawah juga ini tadi tanaman yang daunnya sangat keriting. Nah, ini dia, keriting sekali guys. Nah, jadi cara mengobatinya ini adalah pH-nya diatur sesuai keinginan akar. Akarnya ini diperbaiki dengan vermikompos biokontrol. Tanahnya itu disuburkan secara fisik, kimia dan biologi tanah adalah booster soil, baru beri nutrisi. Nutrisinya boleh nano booster dengan black NPK atau nano booster dengan pupuk kimia. Oke guys, observasi tentang cabai ini sudah selesai. Tinggal nanti deskripsinya kami kirim di grup. Sobat Tani, sudah melihat video-video tanaman yang daunnya kuning, keriting, juga tanaman yang kondisi akarnya sudah coklat kehitaman. Daun kuning karena akar bermasalah karena keracunan pH yang asam. Maka ketika terjadi perubahan pada tanaman, ceklah terlebih dahulu pH tanah sebagai bagian dari diagnosa supaya penanggulangan yang hendak dilakukan tepat sasaran. Bagaimana mungkin kita langsung membuat suatu tindakan tanpa mengetahui penyebab permasalahannya? Sering orang bilang ibarat kepala yang gatal, lutut yang digaruk. Gak nyambung bukan? Berikut ini saya jelaskan tentang pH tanah. Simak dengan baik ya, petani wajib tahu. Halo Sobat Tani dimanapun berada, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pH tanah. Konsep kemasaman tanah adalah salah satu prinsip dasar kimia tanah yang mengindikasikan reaksi tanah. Pada daerah iklim tropis basah, pengasaman tanah adalah proses alamiah atau natural. Kemasaman tanah merupakan salah satu masalah utama bagi pertumbuhan tanaman karena pada tanah dengan pH sangat masam, yaitu pH lebih rendah dari 4,5 dalam sistem tanah, akan terjadi perubahan kimia sebagai berikut. A. Aluminium menjadi lebih larut dan beracun untuk tanaman. B. Sebagian besar hara tanaman menjadi kurang tersedia bagi tanaman, sedangkan beberapa hara mikro menjadi lebih larut dan beracun. C. Penurunan hasil tanaman. D. Mempengaruhi fungsi penting biota tanah yang bersimbiosis dengan tanaman seperti fiksasi nitrogen oleh rhizobium. Kedua kondisi ekstrim, yaitu terlalu asam dan terlalu basa, merupakan kondisi yang sangat merugikan bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Akan tetapi, ada beberapa reaksi kimia di alam yang terjadi dalam kondisi pH netral.
Pengelompokan kemasaman tanah berbeda dengan pengelompokan terhadap sifat kimia tanah lain. Karena untuk kemasaman tanah, pH dikelompokkan dalam 6 kategori sebagai berikut. 1. Sangat masam untuk pH tanah lebih rendah dari 4,5. 2. Masam untuk pH tanah berkisar antara 4,5 sampai dengan 5,5. 3. Agak masam untuk pH tanah berkisar antara 5,6 sampai dengan 6,5. 4. Netral untuk pH tanah berkisar antara 6,6 sampai dengan 7,5. 5. Agak alkalis untuk pH tanah berkisar antara 7,6 sampai dengan 8,5. Alkalis untuk pH tanah lebih besar dari 8,5. Adapun faktor penyebab terjadinya kemasaman tanah. 1. Air hujan. Ada kekhawatiran tentang hujan asam, tetapi hampir semua hujan adalah ber-pH rendah asam. Air hujan murni yang tidak mengandung bahan pencemar pada dasarnya adalah air distilasi. Air hujan ini yang dalam kesetimbangan dengan atmosfer akan memiliki pH sekitar 5,6 karena pelarutan karbon dioksida di dalam air. Dan ketika air hujan murni berada dalam kesetimbangan dengan karbon dioksida, maka konsentrasi ion hidrogen yang dihasilkan menyebabkan pH 5,6. Hujan asam juga memberi kontribusi dalam proses pengasaman tanah. Dalam sistem tanah, kontribusi dari hujan asam relatif rendah dibandingkan dengan pengaruh dari pasir seskioksida yang bersifat sangat asam yang kapasitas tukar kation sangat rendah. Akan tetapi banyak tanaman sangat peka terhadap pengaruh dari hujan asam. 2. Respirasi akar. Tanaman juga menghasilkan karbon dioksida karena proses respirasi akar, dan selama periode pertumbuhan aktif akar dapat menyebabkan karbon dioksida di tanah yang konsentrasinya lebih tinggi beberapa kali dari di atmosfer, sehingga terjadi peningkatan jumlah karbon dioksida terlarut dalam air tanah dan menyebabkan peningkatan keasaman tanah atau pH menjadi lebih rendah. 3. Pupuk. Karbon dioksida bukan satu-satunya sumber ion hidrogen dalam tanah, namun pada tanah yang dikelola, pupuk dapat menjadi sumber utama ion hidrogen. Pupuk amonium. Pupuk modern biasanya menggunakan amonium sebagai sumber nitrogen. Akan tetapi, oksidasi amonium dihasilkan ion nitrat dan ion hidrogen sehingga menyebabkan pengasaman tanah.